Walaupun pada waktu itu banyak juga yang masih menganggap apa sih perempuan belum bisa perempuan memimpin Solo, itu masih ada, Mbak. Jadi pada waktu saya maju pun, apalagi saya tidak berpartai, saya independen, saya akademisi, suara di belakang itu mengerikan sekali. Jadi kalau saya mencapai sesuatu tuh jadi kayak inget Bapak. Pak, alhamdulillah pun tekan Pak. Saya kadang takut mengecewakan beliau karena meninggalkan kampus dunia pendidikan. Karena beliau lahir dan besar di dunia pendidikan. Kadang-kadang, aduh kenapa sih aku harus keluar dari dunia pendidikan. Saya tuh kalau sekarang di politik kadang kalau berbuat apa dinilainya punya kepentingan, Mbak. Padahal kan saya tuh dilahirkan dari benar-benar dunia yang tulus dari hati. Dulu kalau guru tuh kan kita habis ngajar, terima kasih Ibu, ilmunya alhamdulillah bermanfaat, terima kasih insight-nya Mbak gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak dinilai, kamu pasti punya ini ya, punya kepentingan ini, itu titipan ini itu kan. Itu yang kadang membuat saya itu sedih. Halo Sobat Expos Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rini Yustiningsih di program Selasar. Hari ini program khusus 21 April, kita peringati sebagai Hari Kartini dan tamu kami kali ini sangat istimewa. Dia adalah seorang pemimpin perempuan pertama di jajaran eksekutif Pemkot Solo. Beliau juga mengawali karir yang luar biasa dari mulai dunia pendidikan, pariwisata, dan kali ini masuk ke jajaran birokrasi dan juga bisa kita sebut sebagai tokoh politik karena belum lama ini beliau juga menjadi ketua PSI Kota Solo. Tak lain dan tak bukan Astrid Widyayani, Wakil Wali Kota Surakarta. Selamat siang Mbak Astrid. Benar nggak deskripsinya itu? Betul, secara ada yang kurang seperti itu. Ada yang kurang? Sudah cukup Mbak, sambil ngobrol aja nanti. Sambil ngobrol, jadi tokoh pendidikan, pariwisata, tambah kewirausahaan mungkin ya. Kewirausahaan. Kuliah saya S3 juga sampai ke kewirausahaan. Dan juga saya baru nyebut sebagai tokoh politik perempuan di Solo yang masuk jajaran birokrasi Pemkot Solo. Itu pendatang barunya. Pendatang baru. Nah, berarti kan sudah lengkap. Iya, Mbak. Makanya 21 April Hari Kartini kami memilih Mbak Astrid. Saya biasa nyebut Mbak Astrid ya, sebelumnya kita udah kenal lama ya Mbak ya. Mbak Astrid sebagai tokoh representasi Kartini Kota Solo era kini. Terima kasih Mbak Rini. Wis, oke, ini menarik Mbak. Perempuan pertama yang masuk di jajaran Pemkot Solo. Iya. Gimana? Kenapa bisa tiba-tiba Astrid lah yang melakukan itu? Enggak tiba-tiba juga ya. Tidak tiba-tiba, ya. Oke. Jadi proses saya ini sering kalau saya sampaikan ke teman-teman media, ke masyarakat itu prosesnya benar-benar banyu milih. Benar-benar saya ikuti arusnya, tapi memang saya punya prinsip di awal bagaimana pendidikan ini tidak hanya di dalam kelas. Gitu. Jadi ketika saya menjadi pendidik pada waktu itu memang punya keinginan Mbak untuk bisa ilmu ini bermanfaat untuk orang yang semakin banyak, nggak hanya untuk mahasiswa atau siswa saya gitu. Jadi pada waktu awal saya berkecimpung di dunia pendidikan, memang sudah aktif di banyak organisasi, memang juga menjadi aktivis di beberapa komunitas-komunitas ya, atau paguyuban-paguyuban seperti itu. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan. Nah ini saya gabungkan antara pendidikan dan juga aktivitas sosial, sehingga alhamdulillah ada semangat pada waktu mungkin saya menemukan ritme seorang Astrid Widyayani itu di lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sampai kapanpun, ketemu siapapun, dimanapun kita belajar. Oke. Mbak Wawali, Mbak Astrid, wah. Tadi entrepreneur, kemudian pariwisata, pendidikan. Lalu tadi Mbak Wawali menyebut tidak tiba-tiba ketika masuk ke proses politik. Iya. Artinya berarti ada semacam dimana gitu ya? Iya, rentang waktu sekian banyak gitu. Iya. Kan dari proses pengabdian itu ya saya sebut karena kita tidak berbicara pekerjaan. Kalau pekerjaan ya saya mengajar di kelas. Tetapi ketika kita berbicara pengabdian kan bagaimana kita juga pengen mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kalau ini ya Mbak ya, amanat undang-undang ya. Undang-undang dasar 1945 Undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar kita kan juga. Kita bergeraknya kalau bisa apa yang kita berikan ini bisa berdampak kepada pembangunan. Dan uniknya ketika saya dilantik jadi rektor kemarin,
itu pun saya sudah berpikiran untuk lintas sektor. Hmm. Jadi tidak hanya berbicara tentang bidang saya, tidak berbicara tentang wilayah saya. Karena UNSA pada waktu itu kan namanya terkenalnya Surakarta, Mbak Rini. Ya. Tapi kami domisilinya di Karanganyar. Karanganyar. Jadi saya ada yang berbicara bilang langsung. Universitas Cerdak Solo. Iya. Atau UNSA juga. UNSA gitu ya. Iya. Karena waktu itu juga saya langsung berpikir gimana caranya UNSA ini dengan kondisi yang ada bisa menjadi jembatan penghubung universitas bisa berkontribusi langsung di wilayah, yaitu di Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Okay. Nah, seiring berjalannya waktu, karena saya seringnya ke Karanganyar, Solo ini banyak yang juga minta perhatian, Mbak, jangan Karanganyar terus, ke Solo. Sehingga saya banyak bekerja sama dengan kedinasan, dengan komunitas, bahkan mungkin kalau bisa dikatakan saya hampir di semua dinas itu pernah diundang juga sebagai narasumber, sebagai sisi akademisinya. Dan di situ saya tahu beberapa permasalahan yang ada di Kota Solo. Kemudian saya ada sense of belonging ya. Nek basa Jawane duwe rasa handarbeni, Mbak Rini. Jadi akhirnya ini kok sayang kalau Solo sudah dibangun sedemikian bagus, tapi tidak dilanjutkan dengan optimal. Sehingga apa yang bisa saya lakukan pada waktu itu dengan banyak dukungan masyarakat, dengan banyak harapan ya, aspirasi, akhirnya saya maju dan sampai sekarang di titik ini. Okay. 1 tahun lebih, berapa bulan berarti ini ya Mbak? 1 tahun Februari ya, berarti 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Perasaannya gimana? Campur aduk. Ini kayak nasi ramos saja nih Mbak. Iya, ini jadi ingat ini ya, nasi campur ya. Campur. Tapi memang seperti itu emosi saya, Mbak. Emosi yang campur antara seneng, bangga, ada juga ketakutan akan ketidakpastian karena politik itu kan dunia ketidakpastian. Tapi di satu sisi juga saya imbangi juga dengan semua unsur-unsur yang sifatnya harapan, dengan kita punya motivasi dan lain sebagainya. Jadi kayak harus seimbang semuanya. Seninya di situ. Iya. Seni menyeimbangkan. Betul. Ya, Mbak Asrid tadi bilang politik itu penuh dengan ketidakpastian. Lalu kenapa Mbak Asrid mau nyemplung ke yang tidak pastian? Biasanya nih ya perempuan. Iya. Itu kan nggak nggak pasti-pasti suka aja gitu ya. Iya, yang nggak pasti, nggak pasti itu nggak suka gitu. Iya. Tapi walaupun ketidakpastian, proses saya kemarin itu cukup saya perhitungkan juga, Mbak Rini. Saya berbicara dengan banyak sahabat saya, termasuk sempat ngobrol dengan Mbak Rini pada waktu itu. Kemudian saya perhitungkan sejauh mana kans atau kesempatan saya ketika maju di Pilkada Solo. Walaupun pada waktu itu banyak juga yang masih menganggap, apa sih perempuan belum bisa perempuan memimpin Solo, itu masih ada, Mbak. Jadi pada waktu saya maju pun, apalagi saya tidak berpartai, saya independen, saya akademisi, suara di belakang itu mengerikan sekali. Ya, contohnya apa Mbak? Ya, seberapa mengerikannya? Kayak di depan saya tuh senyum, saya tahu orangnya loh. Di tag nggak tuh? Nggak, ini sudah merasa dan sekarang sudah baik lagi sama saya. Tapi nggak tahu di belakang lagi ya. Ya biasa ya, di masyarakat kan kadang-kadang di depan kita baik, tapi di belakang sebenarnya tidak secara vulgar khusus, gitu ya. Tidak suka, tapi lebih ke menyepelekan. Jadi lebih ke apa mungkin ya seorang Astrid dia tidak punya partai, bahkan kita punya di Solo ini kan kita punya satu petahana yang kuat juga dan dari background saya sangat diragukan lah di dunia politik. Tapi saya percaya waktu itu saya perhitungkan semua dari sisi hal yang selama ini saya jalankan, kemudian dari kawan-kawan dari partai politik yang mengusung saya dengan harapan yang sama, visi kita bisa samakan. Sampai pernah saya kumpulkan pada waktu itu ketua parpol semua, Mbak, kita punya satu semboyan itu namanya sapu lidi. Sapu lidi? Iya, kalau nyapu sendiri pakai satu lidi kan nggak bersih, nggak bisa. Nanti kita pengennya bareng-bareng lebih kuat. Jadi parpol-parpol yang tadi itu ya? Dengan total 12 partai 12 politik. Parpol. Seorang Astrid mengumpulkan 12 partai politik. Wow, Oke. Untuk pendatang lumayan lah ya. Ya luar biasa itu, karena kita tahu lah kepentingan partai politik itu kan beda-beda, Mbak. Iya, itu uniknya dari seninya. Mbak Astrid mendekati mereka, itu mengikat mereka dengan kesamaan visi yang seperti apa? Sebenarnya lebih tepatnya saling ya. Saling, karena kami berkenalan, analoginya persis seperti kita memulai hubungan relationship. Jadi saling mengenal seorang Astrid itu seperti apa. Kemudian dari partai politik A, B, C, dan seterusnya, ideologinya seperti apa. Saya dalami pada waktu itu. Kemudian ada satu benang merah yang kita sepakati bersama dan sampai sekarang alhamdulillah seorang Astrid perempuan tapi bisa memahami dan juga membawa apa yang menjadi ideologi masing-masing parpol tersebut. Masih solid ya?
12 Semoga. parpol ini. Semoga ya. Oke, kita masuk ke Hari Kartini Iya, dulu. iya, Ini menarik. siap. Obrolannya adalah soal kepemimpinan perempuan Perempuan. dalam dunia politik, birokrasi, Iya. dan macam-macam. Sekarang kita masuk ke Hari Kartini nih, 21 April. Oke. Menurut Mbak Astrid, di era yang sekarang ini serba maju, digitalisasi di mana-mana, apa yang harus diperbaiki oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia? Nah, apalagi Mbak Astrid udah masuk nih Iya. ke masyarakat lebih Kalau dalam kita lagi. berbicara keberanian perempuan untuk tampil atau ingin mengisi ruang-ruang di pembangunan sudah banyak Mbak Rini. Iya. Sekarang ini yang terpenting adalah betul-betul kita bisa memahami kapasitas diri sehingga kita bisa menempatkan di posisi atau struktur yang pas. Ya, kadang-kadang perempuan di luar sana saya lihat hebat-hebat ya, 2 jempol lah Luar biasa dengan ya, semua kiprahnya ya. kiprah dan prestasinya, tapi banyak juga yang pada akhirnya hanya mengikuti arus, yang tidak tahu nanti kemana. Tadi ya Banyu Mili tapi Kelly tadi ya ibaratnya. Kalau Mbak Astrid kan Banyu Mili, Ning ning ora ora keli. keli. Air mengalir, mengikuti air mengalir tetapi tidak tenggelam. Tenggelam. Ya, Oh ya, tidak gitu ya? tenggelam. Betul, Oke. betul sekali. Terjemahannya seperti Terjemahannya itu. seperti itu. Karena mungkin Iya. penonton kita nggak cuma dari Solo, Mbak. Oh iya, mohon maaf. Pakai Filosofi Jawa itu luar Filosofi biasa Jawa. ya. Oke, tadi sampai di Iya, perempuan. karena apalagi dengan sekarang eranya modern, Iya. digitalisasi, banyak yang hanya melihat gambar atau melihat tren, pada akhirnya terjun ke situ, akhirnya rumahnya ketinggalan, anak-anaknya ketinggalan. Ibaratnya kalau kita berbicara ibu yang sekarang memahami era digital ya, seorang ibu yang memahami era digital, anak-anaknya anak-anak udah pakai gadget biasa gitu, tapi gadget yang seperti apa? Ya, parenting safety-nya seperti apa nih gitu dari sisi parenting style-nya gitu. Ini kan banyak hal yang harus dipelajari orang tua era saat ini gitu. Jadi sekarang harus betul-betul mau belajar, mengisi kapasitas dan tahu kapasitas dirinya itu sampai di mana sehingga pas nanti penempatannya. Itu termasuk manajemen waktu, termasuk di manajemen kepemimpinan, di tempat kerjanya masing-masing. Complicated ya berarti ya perempuan itu ya. Itulah wanita Perempuan diciptakan untuk dimengerti. dimengerti atau tidak bisa. Katanya kan ras terkuat, Mbak. Ya, itu dia. Gimana dong tanggapan soal perempuan ras terkuat? Setuju. Kok malah setuju? Ya kan saya ini. Oh gitu, emang Pembela benar ya. Kalau perempuan. Mbak Iya. Astrid Ya, mendefinisikan, maksudnya, perempuan ras terkuat itu dimaknainya seperti apa iya, coba? Maksudnya setuju itu gini ya. Maksudnya kadang-kadang saya masih melihat di luar sana itu banyak yang belum percaya sama dirinya sendiri. Bahkan maaf ya Mbak Rini, di luar sana saya semenjak jadi pemimpin di Solo, masih banyak loh kekerasan yang terjadi di sekitar kita, pelecehan di sekitar kita. Yang padahal kita sebenarnya tahu bahwa manusia tidak dibedakan dari gender, laki-laki atau perempuan memiliki hak yang sama. Hak untuk belajar, hak untuk bekerja, hak untuk dihargai, dihormati, kan kita manusia. Iya. Cuman kadang memang perempuan perasaannya lebih tinggi sih, itu ya lebih banyak sering bawa Main perasaan. baper. Ya, tapi yang pasti yang saya katakan terkuat itu seharusnya dengan Tuhan menitipkan kita para perempuan memiliki cipta, rasa dan karsa, apalagi rasanya ini menjadi keunggulan lah ya istilahnya. Kalau dibandingkan dengan para laki-laki, kita bisa menimbang, memilih, memilah dengan lebih banyak gitu ya. Ini harusnya sih bisa lebih kuat di dalam mengambil keputusan, di dalam memilih mana yang tepat di dalam kehidupannya dan seterusnya. Jadi jangan mau kalau kita dilecehkan atau di tanda kutip mengalami kekerasan tadi. Ya. Oke, Mbak Astrid, kalau aku nyebut perempuan ras terkuat di dunia, bisa nggak Mbak Astrid nyebutin 5 keunggulan perempuan? Apa coba? Kalau kemudian harusnya bareng dong, kita sesama perempuan. Sama, tapi aku pilih dari definisi ya, Mbak. Nanti yang bisa aku tambahin juga. Perempuan ras terkuat di dunia ya, katanya gitu. 5 kelebihannya apa, Mbak? Yang pertama ya, boleh nggak kalau kameranya, Mbak? Pengalaman saya ya. Boleh, based on story-nya experience. Astrid, experience-nya Astrid. 5 values perempuan. Yang pertama teliti, yang kedua penyayang, yang ketiga saya boleh katakan cerdas ya, karena di atasnya pintar ya, harus banyak pertimbangan gitu ya. Kemudian yang keempat penyayang tadi udah ya? Sudah. Oke, yang keempat mungkin perasa, tapi perasa ini dia harus diimbangi juga dengan empati ya? Ya, empati. Perasa ini harus diimbangi juga dengan kemampuan batas, di mana boundaries, kemudian semua hal yang harus dia batasi. Terakhir? Yang terakhir
pejuang. Wah, lengkap. Udah berarti saya nggak perlu ngelengkapi. Udah udah katanya pernah. dari sudut pandang saya. Pejuang karena biasanya perempuan di posisi apapun, dalam kondisi apapun, dia masih tetap mau berusaha. Oke. Yang saya temui seperti 5 itu. ini ya. Jadi kayaknya kalau kita simpulkan 5 ini lebih kepada membangun karakter perempuan ya. Betul. Iya kan? Secara tidak langsung, secara kodratiah juga ya. Secara ibu melahirkan misalnya. Laki-laki apakah cukup kuat dibandingkan dengan perempuan dari sisi pejuangnya? Iya, dia bawa 9 ini ya. Iya kan pernah tuh ada 9 penelitian bulan. dikasih satu alat gitu. Merasakan kontraksi. ketika PMS dan kontraksi Iya, itu ya. kontraksi bukaan 1, 2, 3 itu udah Aduh, jerit-jerit itu. Iya, saya pernah lihat itu. Itu viral juga tuh videonya tuh. Iya. Yang Ini baru laki-laki. dari sisi menahan rasa Betul. sakit ya. Belum menerima harapan palsu. Nah, Itu kayaknya lebih berat itu. lebih berat. Oke, kita ngomongin udah. Sekarang PR-nya adalah kita kembali ke Kota Solo ya. Iya. Apa PR terbesar di Kota Solo untuk perempuannya? Karena aku ngelihat juga salah satu programnya Mbak Astrid itu ada istilahnya bagaimana memberdayakan perempuan kepala keluarga. Ada Betul. istilah PK ya, Iya. PK. Yang itu adalah PK, ya, perempuan kepala keluarga. Itu adalah perempuan-perempuan yang dalam satu sisi dia udah minoritas, Iya. tetapi juga dia mendapatkan perlakuan gitu ya, misalnya kayak korban KDRT dan lain sebagainya iya, kayak gitu. lebih tepatnya dia pada akhirnya menjadi tulang punggung Tulang keluarga. punggung keluarga. Iya. Nah, ini banyakkah PK yang ada di Kota Solo ini, Mas? Cukup banyak, Mbak. Saya katakan cukup banyak. Ini nggak tahu sesuatu yang harus dibanggakan atau enggak ya, tapi di satu sisi wanita kuat sudah terbukti dengan meninggal dari suami atau dengan kondisi yang mungkin kurang menyenangkan, pada akhirnya dia mengambil tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Dan anaknya masih bisa sekolah, dia masih bisa mendapatkan penghasilan. Jadi saya kira saya perlu apresiasi untuk ibu-ibu kepala keluarga yang ada di Kota Solo. Ya bagaimanapun harus ada untuk satu dengan yang lain, dan kami pemerintah siap hadir untuk di mendampingi. situ. Dan ya apalagi saya khususnya dari pemimpin perempuan ya. Nah, biasanya ibu-ibu itu kalau biasa di pengajian pagi kan ada tuh ya, curhat Mama Dede gitu ya. Sekarang curhat Mbak Wawali gitu ya. Iya Mbak, benar itu. Ada ya, benar ya? Ada, Curhat Mbak jadi Astrid curhat gitu. Mbak Astrid gitu, curhat Mbak Astrid. Saya di mana-mana dicurhatin sama ibu-ibu Mbak. Itu gimana Mbak? Nambah beban gak sih kayak gitu ke Mbak Astrid? Karena tadi kita punya value perasa ya. Ya ada kalanya saya nggak tega, nangis gitu, melihat betapa kerasnya perjuangan. Ada yang sampai ibunya itu udah sakit, anaknya belum selesai sekolah, masih kecil. Terus ada juga salah satu putranya yang harus dapat resiko penyakit yang dari ibunya tadi, jadi kayak harus berobat rutin dan udah nggak punya suami gitu Mbak. Iya, makanya kepala keluarga kan. Iya, jadi itu masih salah satu dari sekian banyak perjuangan-perjuangan perempuan yang ada di Kota Solo. Itu boleh dikatakan mereka Kartini juga kan Mbak? Semua Kartini. Kartini kan? Semua Kartini. Dalam dimensinya masing-masing kan? Betul. Karena Kartini kan simbol bagaimana perempuan pada akhirnya bisa menggunakan ruang kebebasan yang ada sesuai dengan hak kita sebagai manusia untuk bisa menjadi lebih baik. Bagi saya itu. Saya sepakat itu. Kartini itu bukan dimaknai sebagai perempuan harus karirnya tinggi, punya posisi, tetapi bagaimana mengoptimalkan, memanfaatkan ruang yang dia punya sebagai perempuan. Betul. Untuk bisa menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dan syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Saya sepakat. Ini baru ini. Kan selama ini mungkin orang melihatnya Kartini itu emansipasi terus gitu. Emansipasi, perempuan bisa jadi pilot, perempuan bisa jadi ini, karirnya naik. Tapi sebenarnya nggak di situ kan substansinya Mbak Astrid. Lebih dari itu. Kartini pada waktu itu sampai menulis surat memperjuangkan perempuan untuk bisa belajar, Mbak. Poinnya bukan menjadi apanya, tapi untuk bisa belajar. Karena dengan belajar kita akan terbuka wawasan, kita akan mendapatkan pengalaman, dan dari semua hal itu, maka dia akan mendapatkan pilihan terbaik untuk hidupnya. Dan secara value, ya tadi ya, yang sudah saya sampaikan, pada akhirnya juga sejajar. Baik itu di pendidikan, di pekerjaan, dan lain sebagainya. Seperti yang saya alami sekarang. Ini dengan semua perjuangannya. Mbak Astrid nggak lelah dengan itu? Saya nikmatin aja Mbak. Serius? Iya, saya nikmatin aja. Sih ada satu titik sebagai perempuan ya, kadang ya ini pengalaman pribadi juga sih. Kita kalau lagi ada satu titik, aduh kok capek banget ya, kayak gini. Manusiawi, manusiawi. Maka ada istilah weekdays and weekends ya. Oke, lalu apa di weekdays and weekend itu? Maksudnya adalah ada istilah di mana sebenarnya manusia itu butuh rehat.
Dan di waktu saya yang semakin sempit ini, apalagi untuk diri saya dan keluarga, saya kira akan menjadi sangat berharga ketika saya memiliki waktu yang berkualitas. Itu juga tidak hanya saya bagikan untuk keluarga, karena saya percaya untuk bisa memberikan cinta yang cukup untuk keluarga saya, bahkan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, itu harus selesai dengan dirinya sendiri, Mbak Rini. Oke. Bagaimana Me Mbak Astrid time. menyelesaikan dengan dirinya sendiri? Ini ngejar terus ya. Iya, gimana Dok? Me time yang Me Mbak Astrid time. apa sih? Sangat sederhana sebenarnya. Kita harus pahami, ini dari sisi IPA atau IPS dulu nih? Mbak Astrid pakai IPA atau IPS sih? Saya pendekatannya bisa sains, bisa sosio. Dua-duanya deh Mbak. Mix ya? Mix aja deh. Ya ini terbukti kalau saya belajar dari semua semua bidang ya, termasuk di psikologi juga. Jadi di dalam well-being, dalam keseimbangan hidup itu kan kita harus seimbang ya antara pikiran, hati, mental dan juga fisik. Oke. Empat-empatnya harus kita penuhi. Dan di dalamnya kalau perempuan itu dianugerahi Tuhan 2 hormon. Kalau laki-laki kan 1 aja yang lebih sederhana. Jadi secara rutinitas bulanan hampir sama. Kalau perempuan kan kadang ada fluktuatif. Nah, kita menyadari itu. Jadi kita harus menyadari kapan badan kita kurang fit, kapan pikiran kita mulai full, kapan hati kita mulai lelah, bahkan mungkin mental kita sangat-sangat terbebani. Nah, ini makanya saya bilang tadi kapasitas kita harus kita pahami. Nah, ketika kita sudah tahu the whole holistic concept of well-being, maka perempuan bisa memberikan yang terbaik. Kalau saya contohnya Mbak ya, kalau saya pikiran baru penuh, saya jalan-jalan Sendiri? Iya, jadi sering membuat heboh sama ini ya, tim saya, ajudan Bikin semua. kalah kabut. Kemana ini? Mbak Walinya gitu ya? Iya, kalau yang pertama-tama mungkin pada kaget, tapi lama-lama kayak udah biasa, biarin ibu biar jalan-jalan sendiri gitu. Oh gitu, itu sebenarnya lagi, Itu lagi naga-naganya nih ya, lagi mau ya, stres. itu berarti pikirannya udah penuh. Oke. Iya. Kemana biasanya jalan-jalannya Mbak? Itu tadi Mbak, konsepnya bukan kemananya, tapi jalan-jalannya. Nice. Kalau waktunya pendek, biasanya dalam kota. Saya menyamar jadi warga lokal aja. Tapi Keliling. pasti kenal dong ya? Ya, kadang cuman di mobil aja sih. Keliling-keliling Solo. Keliling Solo dalam mobil. Iya. Iya, oke. Ya, aduh jadi ketahuan ini. Nggak ketahuan nih nanti ini platnya dititeni nanti. Iya, Terus, menarik. kalau hati baru capek gitu ya, itu melakukan apa yang kita suka. Bisa masak, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa journaling gitu. Kalau pas mentalnya baru kayak berat gitu bebannya, ya rest, istirahat. Jadi kayak bener-bener saya minta dari jadwal harus dikasih jeda. Kosongin dulu gitu. Iya, tapi ya kadang-kadang kalau pejabat publik itu ya harus siap ya dengan tamu, dengan event-event yang tidak bisa kita hindari itu biasanya ya rata-rata ya betul-betul saya istirahatnya di mobil. Sebisa mungkin saya tidur. Karena kalau mental itu jangan dikatakan selalu siaga 24 jam ya. Kita juga butuh istirahat Mbak. Gitu. Kalau badan tentu ya dengan olahraga, meditasi. Makanan-makanan yang cukup, pola gizinya baik, sampai dengan bagaimana menyayangi diri kita sendiri. Menarik ini. Resepnya ternyata itu udah jadi buku loh itu. Itu udah aku mau masuk ke situ. Jadi ini kita sebut ya. Jadi nanti akan ada rilis buku Untold Story dari Mbak Astrid. Dan di situ banyak catatan-catatan yang mungkin publik nggak pernah tahu ya. Iya, karena perjalanan hidup saya penuh dengan cerita Mbak Rini. Penuh dengan cerita. Dan memang itu bisa jadi inspirasi sih buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Saya akan buka, ada satu kutipan di buku menarik. Bukunya nanti mau rilis kapan ini Mbak? Mbak Rini udah baca semua buku saya. Dia udah baca, tapi ada beberapa yang saya highlight ya Mbak ya di sini. Sebentar, saya butuh tanggapan. Rilisnya ya ini dalam rangka Kartini juga ya. Hari Kartini. Ini saya cuplik sedikit ya. Menyemangati semuanya. Ini menarik karena ini juga relevan dengan tadi isu yang kita bahas soal perempuan dan kepemimpinan ya. Ada kata-kata menarik seperti ini. Bagiku, wibawa seorang pemimpin tidak harus dibangun dengan meniru bentuk laki-laki. Aku tidak ingin memaksakan diri memakai seragam yang tidak merepresentasikan sebagai seorang perempuan hanya untuk terlihat pantas
memimpin. Sebagai seorang laki-laki Iya, maksudnya. iya, maksudnya Iya. mengenakan seragam laki-laki gitu ya, yang hanya untuk terlihat pantas memimpin. Jika dalam sejarah kota ini belum pernah ada busana inspektur upacara yang dirancang untuk perempuan, maka mungkin memang sudah waktunya seseorang harus memulai merintisnya. Ini soal busana aja loh, bisa jadi isu soal kepemimpinan. Ini salah satu kutipan di cerita di bukunya ya. Jadi bukunya ini itu kan buku yang menceritakan benar-benar Astrid yang nggak pernah terceritakan. Iya kan orang tuanya sudah dalam bentuk foto atau kegiatan saya sebagai wakil wali kota. Ya, nanti bisa ditampilin ya foto pas Mbak Wawali mengenakan seragam inspektur upacara, ternyata ada cerita. Solo kemarin. Jadi awalnya memang ya baju keprajuritan laki-laki, terus bagaimana? Jadi setiap tahun ulang tahun Solo ini diperingati dengan berbagai macam tema. Jadi karena temanya berganti-ganti setiap tahun, pas tahun ini kebetulan Mas Wali pas umroh. Ya. Jadi saya diberikan amanah kemarin menjadi pelaksana harian wali kota dan harus memimpin upacara di hari ulang tahun Kota Solo dengan tema prajurit. Prajurit keraton. Prajurit, ya Surakarta. Surakarta, prajurit dengan Surakarta. tema Surakarta. Dan pada waktu saya sudah siap dengan semuanya, ubur rampe, waktu itu tiba-tiba datang nih dari protokol untuk seragamnya. Ibu, seragamnya ini. Hah? Lalu saya terima itu beskap Mbak Rini. beskap yang laki-laki belakang. Yang belakangnya bolong itu buat ada keris. Kerisnya di belakang juga. Terus saya membayangkan kayak gimana ya saya nanti ya gitu. Jadi saya lihat prajurit yang lain kan ada petugas upacara yang perempuan juga, yang bukan inspektur upacara, itu juga semua pakai beskap. Terus saya mikir, ini kayaknya nggak bisa kayak gini terus ya. Terus saya bilang, ini kayaknya mulai harus ada pengadaan nih untuk pemimpin perempuan ya, sudah harus ada seragam baru gitu. Dan alhamdulillah kemarin baru pertama kalinya Solo punya seragam untuk perempuan. Yeah. Itu yang usulan desainnya dari Mbak Wawali? Saya sendiri. Mbak Asri sendiri? Saya sendiri. Kebetulan saya dibantu salah satu desainer Solo yang sudah biasa menyiapkan ya busana ketika hari ulang tahun Solo, yaitu Mas Rory Wardana. Iya, Mas Rory, iya. Lalu ya disesuaikan dengan kepribadian saya aja sih. Apa yang Mbak Astrid kasih input ke Mas Rory? Pengennya seragamnya yang gimana gitu? Iya, tetap ada wibawa tadi. Oke, perempuan. Tapi kita tidak boleh menghilangkan pemimpin perempuannya. Jadilah seragam yang seperti itu. Dan itu menarik banget seragamnya. Iya. Saya juga baru kali lihat ada seragam model seperti itu. Iya. Itu ada topinya juga kan ya Mbak? Ada, itu sempat jadi pembicaraan. Itu gaya Surakarta, gaya Yogyakarta. Tapi yang terpenting kan kita tahu sejarah Solo itu dengan Solo dan Jogja itu sebenarnya kan jadi satu. Iya, Mataram lah ya dulu. Prajuritnya era Mataram. Jadi bukan kita nyebut gaya Solo maupun Jogja, tapi Mataram. Iya, betul. Jadi memang prinsipnya pada waktu itu ya kita harus bisa total dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri ketika menjadi pemimpin. Itu penting. Jangan menjadi pemimpin yang gampang diprovokasi kiri kanan. Ya, itu tadi lah. Kelly ning ora Kelly. Betul. Itu tadi. Itu maknanya seperti itu. Iya, salah satunya Mbak Rini. Menarik. Oke, saya lagi ya. Ada lagi dong. Ini menarik banget karena menurut saya ini soal bagaimana gaya Mbak Wawali menjadi pemimpin ya di Pemkot Solo. Momen seperti itu membuatku semakin sadar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, banyak di situ, tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang yang kita pimpin. Tim kecilku akhirnya berjalan seperti keluarga, mengalir bersama, saling menjaga, menguatkan. Meskipun dekat, kami tetap profesional. Mereka tahu batasnya, dan itu yang membuat semuanya tetap seimbang. Betul. Jadi kalau aku bayangin gaya pemimpin Mbak Asri itu bukan otoriter ya? Enggak sih, moderat. Nah gimana ini Mbak? Jadi tetap profesional, tetapi masih menjalin hubungan dekat. Iya, susah loh itu. Gitu ya, susah ya? Susah, profesionalisme dengan kedekatan personal. Anak-anak ya. Enggak, karena saya percaya relation itu ada dua ya, personal dan profesional. Jadi untuk bisa bekerja profesional, personal relationship ini juga harus dibangun, atau ada istilahnya bonding. Sama seperti kita dengan anak kita, atau kita dengan tim kerja kita semuanya, atau atasan bawahan, begitu pula sebaliknya. Saya kira harus punya bonding dulu. Karena bisa jadi apa yang kita harapkan sebagai ekspektasi bagian dari target kinerja, achievement atau apapun itu nggak akan bisa tercapai jika kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang atau bagaimana kondisi dari tim kita gitu. Jadi kalau saya bekerja dengan teman-teman itu mungkin di
di Pemkot itu dulu kalau saya tanya sama tim AD2 jarang gitu yang ada briefing pagi setiap pagi gitu. Biasanya langsung ada acara agenda atau ada apa, agenda datang langsung kemana dikerjakan gitu ya? di masing-masing bagian. Kalau saya betul-betul sedetail itu. Ada briefing Jadi pagi? tadi teliti value perempuan ya. Jadi briefing misalnya saya di briefing itu ada sesi untuk agenda, sesi untuk event persiapannya sampai dengan isian materi, karena saya sering jadi narasumber. Itu sampai saya bahas di meeting. Dan yang terakhir PPN, Mbak. Pesan-pesan netizen. Oh, PPN. Kirain PPN yang 11%. Bukan. Gimana Enggak, tuh maksudnya pesan-pesan karena netizen? saya memiliki channel di luar channelnya pemerintah ya. Pemerintah kan ada lapor Mas Wali, ada Ulas, ada akun Pemkot, akun Balai Kota. Kalau saya kan juga punya channel Astrid Widayani ya di media sosial saya, yang banyak juga mengeluh. Banyak yang titip, Mbak, Mudoroso gitu ya. ini jalan berlubang di ini. Nah itu tetap saya sampaikan harian sama anak-anak. Jadi lebih cepat. Nah, sejauh mana nih Mbak Wahwali ini merespon PPN itu? PPN itu penting banget iya apa nggak penting-penting banget kalau buat Mbak Wahwali? Saya jadikan itu sebagai komitmen saya bekerja sih. Karena saya merasa bahwa menjadi pemimpin eksekutif dalam hal ini di Kota Surakarta apalagi ya, itu kan Kota Surakarta ini uniknya itu memang kita dianugerahi masyarakat yang sangat-sangat kritis, tapi juga guyup, Mbak, guyup gitu. Jadi walaupun kritis, tapi karena mereka sayang, karena mereka tuh cinta sama kotanya, gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada tension yang agak tinggi, misalnya ini kok nggak direspon-respon misalnya, tapi ketika saya respon langsung, oh iya Mbak, terima kasih gitu. Jadi langsung, nggak yang langsung menjadi sesuatu yang negatif, terus kita langsung kayak dihujat terus, enggak juga. Solo itu uniknya di situ. Kalau ada yang hujat, PPN tadi pesan-pesan netizen yang hujat. Biasa. Mbak Astrid? Biasa. Ada nggak kayak merasa, biasanya perempuan itu tadi ya, peka ya, ada yang jelekin dikit, makanya langsung gitu saya gimana? sampaikan kalau perasa itu kan kodratnya perempuan, tapi kan kita harus tahu sejauh mana kita menggunakan itu. Iya. Mbak, menjaga hubungan profesional dengan tadi kedekatan personal dengan tim, itu caranya bagaimana Mbak biar tetap balance lah untuk itu? Apakah timnya Mbak Wahwali ini juga memahami juga, misalnya saatnya profesional apa bahasanya dimarahin atau apa gitu? Gimana, kalian sering dimarahin nggak? Kayaknya dari pagi tadi saya juga cukup banyak cerewet catatan. Ya? Tapi mereka paham ya, mana yang profesional, mana yang ini nggak ini jadi gitu ya? urusan personal relation ini yang saya katakan banyak kegiatan-kegiatan di luar kedinasan, itu juga ada Mbak. Di tim AD2 ada arisan loh. Ada arisan? Iya, kita setiap bulan sekali makan siang bareng. Arisan dengan timnya ini? Iya, gitu. Dan itu nggak bicarakan kerjaan, itu ya personal. Gitu, Kak. Ada yang mau nikah, kita support, ayo, kita doakan. Iya, sedekat itu kami. Iya, jadi nggak kelihatan birokratis banget kali ya? Kalau di luar kedinasan, iya, tapi kalau kita sudah masuk ke ranah kedinasan, harus profesional di situ. Kadang anak-anak juga harus betah ya, kalau saya lumayan cerewet karena ibu ya. Jadi maksudnya sedetail itu, mungkin yang lain, apa sih ibu kok kayak gini dipermasalahkan gitu. Tapi kan demi mereka maju. Saya punya prinsip, siapapun yang ikut saya, mereka harus learn something, mereka harus belajar sesuatu yang sehingga saya tuh bahkan memotivasi mereka, kalian nanti akan jadi pemimpin. Jadi ada atau nggak ada saya, kalian harus belajar dari apa yang saya kerjakan dan ketika kalian bekerja sama saya. Ya, menarik. Jadi kesuksesan mereka adalah kesuksesan saya juga. Wah, menarik. Oke. Lagi ya. Ini ada catatan, karena ini kita belajar Hari Kartini kan ya. Kita ngomong, ini relevan banget soalnya. Ini jawabannya ini di banget kayaknya nih. Terkadang aku selalu merenung, ini kata-katanya Mbak Wahwali nih, apa sebenarnya wujud nyata dari pengabdian? Apakah pengabdian itu baru sah kalau kita sudah memakai seragam dinas dan duduk manis di kursi pemerintahan? Bagiku sama sekali tidak. Jauh sebelum hiruk pikuk politik, di balik kota aku sudah sering bertanya pada diriku sendiri. Apa yang bisa aku berikan untuk Solo, kota yang sangat aku cintai ini? Dalam ya. Dalam banget. Masa dalam itu sih pemahaman saya tentang pengabdian ya. Entah apa kata orang atau mungkin pendapat yang sudah terbiasa atau terjun di dunia politik terlalu lama, itu pencitraan. Yang dia lakukan kan memang itu yang harus dilihat masyarakat gitu untuk kegiatan-kegiatan sebagai seorang pemimpin. Tapi bagi saya lebih dari itu, dalam. Bahkan saya kalau buat program Mbak Rini itu harus punya dampak.
Saya kadang-kadang ya agak keras dengan anak-anak kalau ada kegiatan atau program yang hanya sekedar seremonial atau yang sifatnya hanya ya mohon maaf ya gitu. hanya sebatas satu kali saya datang dan itu selesai dan tidak ada dampak apapun. Saya sering mempertanyakan setelah ini apa, masyarakat dapat apa. Nah itulah bagi saya yang namanya kedalaman sebuah niat untuk benar-benar mengabdi. Jadi tidak masalah perempuan ya, saya yakin semua pemimpin yang memiliki visi sama seperti saya bahwa hidup itu jauh lebih dalam daripada hanya sekedar jabatan. Hidup itu adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa memberikan yang terbaik ya dengan apa yang Tuhan titipkan untuk kita. Gitu. Ini dalam banget ya. Iya. Saya ingin kembali ke sosok Mbak Astrid ya. Banyak orang yang tahu Mbak Astrid itu, orang Solo udah tahu lah background keluarga Mbak Astrid dan lain sebagainya. Ibarat kata kalau jadi perempuan, udahlah Mbak Astrid udah mempunyai segalanya. Lalu kenapa memilih masuk gitu ya? Yang kita sebut definisi pengabdian itu bersusah-susah, panas-panasan, pagi sampai malam. Nggak jadi perawatan Mbak, di luar. Udah nggak jalan ini. Itu dia, apa yang kamu cari lagi gitu loh Mbak. Itu loh. Publik mungkin taunya Mbak Astrid itu udah tahu lah, kalau orang Solo udah tahu Mbak Astrid itu hidup sudah berkecukupan ya Mbak ya. Kemudian sudah jadi berprestasi iya, mahasiswa juga berprestasi, kemudian juga segala fasilitas udah punya lah. Apalagi Mbak? Ini aku bertanya sebagai perempuan ya. Iya Mbak. Ini juga ada di salah satu buku saya ya. Iya itu dia. Kan saya nulis buku The Untold Story, betul-betul cerita yang orang biasanya selama ini hanya melihat judge a book from its cover, hanya melihat dari permukaannya saja. Tapi saya ingin menyuguhkan di sini betul-betul yang dari hati saya. Yang pertanyaan Mbak ini bisa saya jawab dengan salah satu cerita yang ada di buku itu, Mbak. Jadi saya itu sampai di titik di mana saya merasa sudah sangat bersyukur dengan semua yang Tuhan titipkan, Allah titipkan untuk saya. Sudah lengkap Mbak. Tadi betul Mbak ini. Kalau dipikir ya, mungkin tinggal menikmati hidup aja lah. Tinggal ya udah menjalani, mengembangkan usaha, bermain dengan anak-anak dan lain sebagainya. Nah, lalu ada satu atau dua momen pada waktu itu kan di buku saya juga menulis, saya sering solo traveling. Dan solo travelingnya bukan main-main, bukan yang hanya di sekitar Solo ya, tapi sampai ke London, sampai ke New York. Itu saya sendiri. Karena saya punya pertanyaan dalam diri saya pada waktu itu. Di pusat keramaian seseorang atau manusia, itu apakah dia akan menemukan dirinya sendiri atau dia akan tenggelam dalam euforia? Maka saya itu melihat di dunia, wah berat ya Mbak ya, bukan di Indonesia, global. Ini saya expand my horizon. Jadi wawasan saya perluas lagi. Sebenarnya di dunia ini tuh kita mau ngapain sih tujuannya? Kalau berkaca dari agama pasti kan tujuan manusia diciptakan Tuhan, tapi saya lebih dalam kontekstual global perspektif, dan pada waktu itu saya memilih London dan New York sebagai tempat kontemplasi. Kontemplasinya ke London dan New York. Enggak, itu karena maknanya adalah pusat peradaban dunia. Ya, London dengan semua sejarahnya, kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa, sehingga sampai sekarang dia masih bertahan memiliki kerajaan dan ratunya, ya kan, rajanya. Yang lain kan udah bubar tuh, ya ada sedikit banyak, tapi tidak sekuat di London. Nah, begitu pula di New York, yang dimana pada waktu itu saya di sana langsung menuju ke Broadway, Mbak. Bukan yang saya nyari murah, nyari hotel yang di pinggiran, bukan masalah murah atau mahalnya. Tujuan saya itu, saya pengen merasakan benar-benar di titik denyut nadi dunia. Benar Mbak, waktu itu ditunjukkan sama Allah semua bentuk ragam manusia yang ada di dunia Mbak. Mulai yang bajunya rapat banget sampai yang hampir tidak pakai baju. Rambutnya yang alami sampai dengan warna-warni. Ya, dengan semua budaya yang melebur jadi satu. Terus saya ingat, oh iya, hakikat manusia itu sebenarnya apa sih? Dia bisa menemukan dirinya sendiri, untuk apa dia diciptakan di dunia. Dan waktu itu saya sudah langsung, oke, saya berarti dititipi Tuhan. Alhamdulillah saya dari dulu suka baca, saya suka belajar, jadi ilmunya mau saya bagikan lagi ke masyarakat. Saya bagikan melalui pemerintah kota. Ya mungkin dari sisi ide, konsep, masukan untuk program-program ke depan atau apapun itu, sampai dengan, maaf ya Mbak, saya diberikan
cukup lah ya dari sisi materialistis. Jadi saya merasa pada waktu itu, ini kan saya nggak bawa mati, nanti saya mati kan saya tinggal semua ya. Itu. Iya kan? Jadi saya langsung berpikir ya, saya percaya bahwa Tuhan itu maha kaya, Allah maha kaya, sehingga rezeki nggak akan ketukar, betul ya Mbak ya? Kita harus percaya itu, sehingga ketika saya membagikan apa yang saya punya, ilmu maupun harta saya untuk masyarakat, ya itu nanti Allah yang akan menata kehidupan saya ke depan. Dan sampai di titik ini. Jadi lebih kepada supaya apa yang Mbak Astrid punyai bermanfaat untuk masyarakat. Iya, di titik dimana ya saya ingin menjadi manusia yang hadir dan berdampak dimanapun saya berpijak. Urip iku urup ya? Urip iku urup. Dalam yang banget. Sesungguhnya. Jadi itu ya makna pengabdiannya Mbak Astrid. Betul. Oke. Satu lagi yang menarik, ketika saya ini ya baca. Diterjemahkan bahasa Indonesia dulu Mbak. Urip iku urup itu menyala itu bermanfaat untuk masyarakat. Ya, urip iku urup. Ya, Mbak satu lagi. Mbak Astrid sangat ini banget ya sama ayah Mbak Astrid. Iya ya, iya saya larut kan ketika membaca buku Mbak Astrid itu larut di pas bab yang bagaimana Mbak Astrid sangat mengidolakan sang ayah gitu ya, sang bapak. Apa? Kenapa sebegitu ikatannya sebegitu kuat? Sudah masuk ini di era-era air mata ya. Jadi saya itu beruntung sekali Mbak Rini, dipilih Tuhan untuk bisa lahir sebagai putri satu-satunya di keluarga saya dengan bapak saya Prof. Brojo dan ibu saya Bu Yeni. Bapak itu simbol from zero to hero. Yang bapak itu bilang, aku kira mau wong desa, aku wong gunung. Yang benar-benar gak punya apa-apa, dari nol bisa akhirnya membangun kampus dan bisa menjadi profesor guru besar tanpa bantuan siapapun Mbak. Dan ibu saya itu simbol ketulusan. Ibu itu mendampingi bapak sejak bapak belum jadi apa-apa loh Mbak. Jadi dari zero itu? Dari zero tadi juga. Jadi from zero to hero semua. Nah, terus saya tuh lahir itu udah punya apa-apa Mbak. Maksudnya, lah apa yang bisa saya berikan untuk dunia kan gitu ya. Ya, entah apapun penilaian orang, saya ingin tetap mengikuti kata hati saya, ingin membanggakan bapak dan ibu yang sudah mendidik saya dengan sangat baik. Bapak tuh nggak pernah meminta kamu harus jadi ini, kamu harus ini enggak. Bapak itu ketika saya memilih pada waktu itu merantau ke Semarang yang saya naik bis patas ada di buku saya. Itu bapak cuma hati-hati ya Nduk. Kan iso seminggu pisan balik, bapakku kangen. Cuma kayak kamu harus ini, nanti lapor, nanti kok udah sampai ini gitu. Cuma bapak itu selalu punya pagernya. Kayak deket sama laki-laki. Kan waktu saya remaja sampai kuliah itu kan banyak yang deket ya Mbak, pengen kenal sama saya gitu. Bapak cuma, kowe kudu dadi botol sing larang. Botol larang kuwi sing durung dibuka. Apa meneh dipegang-pegang botol sing larang kuwi botol sing isih segelan gitu. Jadi beliau itu tidak hanya guru untuk kampus ya, tapi beliau itu guru kehidupan saya. Apa kira-kira filosofi yang beliau berikan? Ajaran atau mungkin kata-kata dari Bapak yang sampai sekarang Mbak Astrid itu ngena banget dan itu relevan sama Mbak Astrid yang sekarang. Momen apa mungkin? Ya, salah satu pesan beliau sebelum meninggal itu sampai sempat ditulis juga salah satu wartawan. Itu ateken tekun temah tekan. Jadi siapa yang tekun dia akan berhasil. Ketika saya ditawari untuk bisa terjun di pilkada pada waktu itu, nggak ada bayangan Mbak saya bisa sampai. Malah banyak keraguan, banyak ketakutan dan semacam serem ya kayaknya politik ya. Nanti saya berubah nggak ya, seorang Astrid ini berubah nggak ya, saya nanti bisa bertahan nggak ya gitu. Tapi kekuatan Bapak dengan ajaran beliau filosofi, yang penting tekun atau mah tekan, saya datangi satu-satu konstituen, saya datangi satu-satu partai politik, sampai
akhirnya saya dapat semua surat rekomendasi dengan semua ketidakpastian itu kan. Kita sama-sama tahu ya kalau sejarah perpolitikan di Solo seperti apa. Dan saya tetap harus stay di AD2. Iya. Ya, saya tekun saja sebagai AD2 sekarang. Saya selesaikan program stunting, saya selesaikan program kemiskinan yang ada di Kota Solo. Hasilnya juga sudah ada. Jadi kalau saya mencapai sesuatu tuh jadi kayak inget Bapak. Pak, alhamdulillah pun tekan Pak. Iya mlaku meneh, nek kowe tekan, engko kowe tekan meneh. Nah, Gitu. tekan ngendi ini yang kita nggak tahu Mbak Rini. Ya. Kalau seandainya Bapak masih ada, apa yang ingin Mbak Astrid ungkapkan untuk Bapak? Saya kadang takut mengecewakan beliau karena meninggalkan kampus dunia pendidikan. Karena beliau lahir dan besar di dunia pendidikan. Kadang-kadang, aduh kenapa sih aku harus keluar dari dunia pendidikan? Saya tuh kalau sekarang di politik kadang kalau berbuat apa, dinilainya punya kepentingan Mbak. Padahal kan saya tuh dilahirkan dari benar-benar dunia yang tulus, dari hati. Ya. Dulu kalau guru tuh kan kita habis ngajar, terima kasih Ibu, ilmunya alhamdulillah bermanfaat, terima kasih insight-nya Mbak gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak dinilai, kamu pasti punya ini ya, Ada punya kepentingan. kepentingan ini, itu titipan ini itu gitu kan. Itu yang kadang membuat saya itu sedih. Takut mengecewakan almarhum karena almarhum kan mengajarkan kepada saya tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia sejati yang bermanfaat. Ya, sedih. Itu pun pesan Bapak ada. Sedih untuk, tapi kudu ikhlas. Sedih boleh, tapi harus ikhlas. Nggih. Jadi kita tidak boleh membohongi perasaan kita tetap harus move on. Karena saya sudah mengalami semua Mbak. Dibohongi orang, dihianati orang. Saya kasih orang kepercayaan, tapi juga ternyata dimanfaatkan. Saya pernah mengalami semua. Ya, ibarat kata tadi yang saya sampaikan, perjalanan saya secara personal, sampai saya pergi kemana sendiri, sampai suami saya itu juga saking sudah paham saya tetek akhirnya. Ya, ibarat melepas saya sampai ke Amerika, sampai ke UK, saya jalan sendiri. Itu suami mana sih yang bisa gitu setika itu, apalagi terjun ke dunia politik ya. Suami saya itu sering ngeri di awal itu. Kok lak rapopo to? Kowe piye? Gitu ya di awal ya. Tapi terus dia lama-lama bisa, kamu kuat. Udah terbiasa dan dia malah sekarang yang sering ngeri melihat saya kadang-kadang dari jauh. Wah, aku hati gue raiso. Akhirnya mengakui. Ya aku jadi ikut larut nih. Oke. Iya. Bisa dibayangkan Mbak. Iya. Karena memang jarang sih tokoh seperti Mbak Astrid karena ya. Solo ini kan kompleks ya Mbak. Yes, Solo betul. ini budaya patriarkinya juga pusat masih kebudayaan, pusat multikultural, kemudian betul. agama juga lengkap Betul. sekali, semuanya ada di kota Solo. Dan patriarkinya kan juga masih identik sangat kuat di Solo ini. Sangat kuat. Nah, itu nanti dibedah deh di bukunya Mbak Astrid ada semua. Hari Kartini pasti ada orang-orang terdekat yang itu sangat berjasa sama Mbak Astrid ya. Iya. Ada Bapak, ada Ibu. Boleh Mbak, ini untuk konklusi ya. Kita di segmen 1 apa yang ingin Mbak Astrid ucapkan untuk orang tua baik Bapak maupun Ibu Mbak, sampai menjadi sosok Astrid seperti ini. Matur nuwun nggak cukup. Terima kasih tidak cukup untuk saya sampaikan kepada orang tua saya. Kalau di ajaran kami di Islam itu kan untuk membawa orang tua di surga itu kan ada 3 hal ya Mbak. Anak yang soleh-soleha yang mendoakan orang tuanya baik masih hidup maupun sudah meninggal. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Dan bagaimana kita bisa membawa apa yang menjadi tugas kita, dalam hal ini amanah kita, itu dengan sebaik mungkin. Amanah menjadi pemimpin itu tidak mudah. Kadang-kadang banyak godaan, kadang-kadang banyak tergiur dengan hal-hal yang sifatnya sementara ya. Cuman kadang-kadang ya saya ingat lagi orang tua saya yang sudah memberikan saya kesempatan mendidik saya dengan sangat baik dan sabar ya. Mbak Astrid, Iya. kalau ngomongin orang tua ya yang kayak tadi itu memang kita kayaknya nggak pernah cukup ya. Iya, Matur betul. nuwun tidak cukup. Terima kasih saja nggak cukup. Benar nggak? Buatan cakap.
matur nuwun boten cekap, itu translate-nya terima kasih saja tidak cukup. Nah, ini kan Mbak Astrid Putri Solo. Oke, Mbak, kalau kita ngomongin orang-orang yang berjasa di sekitar kita pasti banyak kan ya. Di Mbak Astrid juga ada. Iya. Mungkin boleh nih Mbak, momentum Kartini kayak gini, sebutin lah 5 tokoh perempuan, siapapun itu, yang menurut Mbak Astrid dia punya andil banyak untuk mengantarkan Astrid menjadi seperti sekarang ini. Oke, 5 ya. 5. Kameranya di ke sana aja Mbak. Yang pertama tentu ibu. Ibu yang mengenalkan saya tentang dunia, mengajarkan saya menjadi wanita sejati. Karena ibu dulu tuh sampai ngelesin saya macam-macam Mbak. Ya nari, ya modeling. Sampai sekarang kepakai semua ilmunya ya. Untuk berani tampil di depan publik dan seterusnya. Sampai dengan dampingi saya ketika duta wisata. Jadi kalau kasih ibu tanpa batas itu betul, matur nuwun ibu. Oke, yang kedua. Terus yang kedua, ini yang mendampingi saya ketika bertumbuh, namanya almarhumah Yumarsi. Ya, keluarganya sampai sekarang masih ikut di yayasan kami juga gitu. Jadi Yumarsi ini kenapa unik, karena itu pada waktu saya dilahirkan, itu pas Bapak sedang sekolah S2, Ibu sedang kuliah untuk lanjutin lulus S1. Jadi memang saya itu sejak di kandungan ibu itu sudah sekolah Mbak. Memang suka belajar. Nah, Yumarsi ini yang pada waktu itu menjadi saksi ketika saya lahir. Ya, saya lahir itu dipegang sampai dengan saya nikah. Merawat Mbak Astrid dari ya, bayi saking berarti. Sayangnya, betul-betul. Tapi Yumarsi ini yang mengajarkan saya masak, yang mengajarkan saya bagaimana menjadi perempuan yang benar-benar memahami rumah tangga gitu. Jadi enggak yang semua dikerjakan Yumarsi. Mbak, badhe masak nopo dinten niki. Terus saya diajarin, Mbak, ini caranya gini, caranya gini. Makanya kalau Mbak Astrid bisa masak nggak bisa karena Yumarsi. Oh, ketahuan. Yang ketiga, yang orang terdekat saya yang menginspirasi saya sampai saya berani untuk melangkah. Salah satunya adalah ibu mertua saya, Mbak. Jadi ibu mertua saya ini salah satu budaya yang ada di Kota Solo yang tidak banyak diketahui dan saya tulis di buku saya, yaitu Mbok Mase, ya, di mana perempuan di Lawean ini juga representasi dari perempuan-perempuan mandiri dengan mengelola bisnisnya. Ibu mertua saya itu yang pegang pabrik batik sampai mengembangkan bisnisnya, catering, hotel dan lain sebagainya. Itu ibu. Jadi kalau saya berkarir sampai bisa sejauh ini dan malah dikasih apresiasi tepuk tangan, terima kasih kepada ibu dan keluarganya suami saya. Berarti entrepreneurnya juga mungkin jangan-jangan belajar dari ibu mertua juga. Betul. Saya sering ngobrol dengan ibu, keberanian untuk melangkah. Kalau ibu agak ekstrim sih dulu sampai betul-betul bagaimana memulai catering luar, nggak cuma catering di dalam gedung gitu. Itu ibu semua. Jadi termasuk tokoh yang menginspirasi saya. Kemudian yang keempat, mungkin salah satu idola juga ya. Bukan karena Bollywoodnya, orang India kebetulan. Siapakah ini? Priyanka Chopra, Mbak. Kenapa? Unik ya? Unik. Karena dari kecil itu dia sudah tahu bagaimana memperjuangkan perempuan ya, dari sisi dia waktu itu menulis surat ya, ketika waktu kecil ada iklan yang seksis kalau cuci piring itu harus perempuan. Itu dia udah menulis surat, terus saya ngikuti dulu kiprahnya mulai dari dia bintang film sampai sekarang dia di Amerika, dia bisa diterima di sana walaupun dia minoritas. Jadi di situ melambangkan simbol harapan dan kesempatan. Priyanka Chopra. Mungkin netizen yang Gen Z belum terlalu kenal. Bisa nanti di browsing. Dia juga Miss Universe, Miss World kayaknya ya. Ya, itu juga intinya sama. Kita punya sama-sama value untuk bisa berdampak selama ada di dunia. Kemudian yang terakhir, ini karena saya pendatang baru di politik, saya pilih tokoh politik aja. Kamala Harris, Mbak. Capaian dari perempuan yang akhirnya bisa berkiprah di politik, di mana di situ juga maskulinitinya kuat, di situ alam politiknya juga sudah sangat matang ya di Amerika sana, dan beliau sangat firm sekali dengan prinsipnya sebagai seorang perempuan tanpa harus sama seperti saya menggunakan simbol-simbol laki-laki. Kamala Harris itu masih dia menggunakan rok, dia masih menggunakan simbol-simbol perempuan, dan di situ uniknya sama seperti Priyanka Chopra juga. Saya kan merasakan ya di Solo ya, bagaimana mengangkat perempuan ini bisa sejajar dengan budaya patriarki. Kamala Harris pun kan dia juga dia bisa
dari sisi gender dapat, dari sisi background culture juga dapat. Jadi dia betul-betul berjuang dengan Jadi tanpa luar biasa. meninggalkan karakternya dia sebagai Betul. perempuan, mereka masih bisa menempati posisi-posisi itu. Kebetulan anaknya juga 2 laki-laki. Mirip ya. Jadi kayak kalau saya udah mulai capek, ini bisa kok, kenapa saya enggak? Jadi itu Iya. role model perempuan Iya. yang sampai sekarang Mbak Nanti Astrid dikasih jadikan foto-fotonya ya, boleh. Boleh. Nanti dicari ya tim editor kami. Oke Mbak Astrid, sekarang kita udah ngomongin nih soal Mbak Astrid, soal ini. Sekarang kita mau ngomongin soal Solo. Kita tahu lah ya, Mbak Astrid ini akun Instagramnya juga itu kan gencar banget ya. Masa sih? Mempromosikan Solo dan Ya, itu aktivitasnya yang luar kewajiban. biasa. Kewajiban lah untuk Jadi boleh mengenal Solo. disebutin 5 Oke. tempat nongkrong asik di kota Solo. Oke. Aku nggak ngerti nih Mbak Astrid biasa nongkrong di situ juga nggak ngerti. Boleh 5 nongkrong Iya. asik versi Astrid Widayani. Wah. Tadi saya cukup berpikir ya ketika disampaikan nongkrong asik, karena tempat di Solo nggak ada yang nggak asik ya, semua Oh, gitu. asik ya. Jadi ini disclaimer dulu, bukannya yang lain nggak asik ya, semuanya Yes. asik. Cuma kalau saya pribadi kan lebih suka, karena kehidupan saya sudah terlalu banyak ketemu orang, jadi saya cenderung suka yang sepi. Jadi kalau referensi tempat asik tapi sepi, ya untuk mencari inspirasi atau bagaimana kita bisa menuangkan ide-ide kita secara lebih tenang gitu ya. Satu itu ada wedangan namanya Wedangan Pendopo. Sudah Tempatnya pernah belum? di Nah, belum pernah ya? tempat, iya. Saya tahu tempatnya di biar netizen juga Oh tahu. gitu. Wedangan Pendopo ini di dekat area Paragon ya, Oh, Solo Paragon. Nanti bisa di browsing sendiri. Kemudian, nah ini jalan pagi di Universitas 11 Maret. UNS. Iya. Oke. Bedanya apa dengan yang di Manahan misalnya? Di Manahan niat saya untuk menyapa masyarakat. Mm-mm. Kalau di UNS saya biasa untuk mencari ketenangan. Oke. Lebih ini ya, ritmenya mungkin juga nggak sepadat Manahan Iya, gitu ya. betul. Dan di sana termasuk salah satu ruang terbuka hijau. Terima kasih UNS. Oke. Nyari yang masih banyak oksigennya Mbak Rini. Yang ketiga, Yang ketiga, kelanganan saya waktu kecil sama bapak sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Namanya Bakmi Pak Dul Bakmi Pak Dul. Tempatnya di Kampung Baru. menunya? Bakmi. Oh, di Kampung Bakmi Baru. godok. Oh, yang di pinggir trotoar itu ya? Iya. Iya. Itu sejak dulu ya sampai sekarang. Sudah generasi ketiga tuh. Generasi ketiga. Sejak Iya. Mbak Astrid kecil tuh. Iya, sejak saya kecil sering sama bapak di sana. Tapi kalau diceritakan lebih panjang lagi itu kan ada teman-teman seperguruannya di Solo ya. Tapi nanti Teman aja seperguruan. next. Oke, next. Iya. Lanjut. Yang keempat berarti? Udah, baru 3 ya tadi Baru ya? 3? Iya kali ya, 3 ya? Kalau kopi-kopian saya suka Hidden Swargi. Iya. Ini bukan berarti yang lain nggak enak ya, Enggak. semuanya enak. Ini Tapi kan- di situ lebih iya. privacy aja sih. Tadi tempat asik mencari inspirasi Iya, kan? mencari inspirasi. Underline-nya. Karena di sana kalau orang Jawa bilang tuh ngemat. Ngemat itu apa, Ngemat Mbak? itu bikinnya kopi tuh sampai kayaknya Apa ya, ada kalau- penelitiannya gitu Nggak, loh, kalau Mbak. bahasa Indonesia itu apa ya berarti? Jelimet. Ngemat? Presisi. Oh, posisi. Jelimet juga bahasa Jawa ya. Apa jelimet tuh? Ngemat itu Eh, dengan detail. Apa sih? detail, Iya. tapi ada menggunakan rasa. Oh, iya. Iya. Ngemat istilahnya. Boleh Oke. Mbak, nanti kapan-kapan kita ngopi di sana. bareng. Boleh. Cocok ya teman-teman ya. Cocok. Terakhir. Kok terus ngajak rombongan? Kita tadi mencari inspirasi. Terakhir oke. ya. Terakhir. Tadi kuliner udah, Mm-mm. Olahraga udah. olahraga udah. Apalagi dong? Makanan berat udah. Satu lagi apa? Mungkin perlu dicoba kalau yang belum pernah ke Solo Technopark ya. STP. Iya. Ada apa di situ? Ya biasanya kan orang ke sana hanya untuk datang ke Iya, pelatihan. ikuti pelatihannya aja. Iya, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya STP itu menyediakan ruang-ruang yang memang cita-cita kita bersama Solo punya creative hub, Oh, I see. Berarti kayak semacam working space working lah ya. space ya. Jadi Sebenarnya misalnya kalau creative hub. kerja di kantor lagi jenuh, ke STP Iya. aja, Iya. fasilitasnya, jaringan Jadi internet dan pernah lain sebagainya. Iya, pernah beberapa kali yang tadi saya bilang kedekatan saya dengan tim saya, itu juga saya bangun di STP. Hmm. Jadi kita meetingnya jangan di kantor, yuk kita ganti ke STP misalnya. Kayaknya perlu Jadi dicoba. jangan hanya berfokus pada rutinitas, tapi ya kita punya loh tempat-tempat benar-benar co-working space. Co-working space kan bisa dimanfaatkan secara publik untuk bisa meningkatkan kinerja kita. Yes. Mampir ke STP. Mampir ke STP untuk cari inspirasi. Iya, tapi beda yang buat nugas itu ya, beda ya. Beda. Ada meeting roomnya. Buat ngelamun enak ya?
Ya, boleh bagi yang Bisa kan ngelamun dulu, terus cari inspirasi. ngalamun, boleh bagi yang tidak mencari solusi, hanya melamun ya berarti. Oke, 5 lokasi tempat Iya. nongkrong asik versi Mbak Wawali untuk cari inspirasi. Sekali Dan lagi ketenangan. dan ketenangan bukan berarti tempat yang lain nggak asik ya Mbak. Betul. Tetapi biasanya Mbak Asri itu memanfaatkan di 5 lokasi itu ya. Iya. Yang tadi terakhir ada yang pertama dulu ya. Yang pertama ada aku sampai lupa. Udah nanti direkap aja. Nanti direkam ya. Di sini kayaknya ngobrolnya udah Iya. lengkap, udah 1 Iya. jam Mbak. Dari mulai Siap. mengharu biru Sampai ketawa ketiwi. sampai ketawa ketiwi, sampai kita tahu lah ya dalamnya untold story-nya Astrid itu seperti apa. Termasuk hidden Gemnya ya. gems. Tempat mencari ketenangannya ketahuan Mencari- juga nih sama Iya, Solopos. bener. Tapi ada satu kesimpulan menarik gini Mbak, biasanya kita setiap tahu seseorang, bertemu dengan orang, itu tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Betul sekali. Kata Gusti Allah bilang kayak gitu ya. Jadi kita bertemu orang, ada 2 hal yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah orang itu bisa kita jadikan sebagai panutan gitu ya. Atau yang kedua, ada sesuatu yang dari orang itu bisa dijadikan kita pelajaran. Iya. Dan hari ini Selasar kita menemukan 2 manfaat itu ketemu Mbak Amin. Astrid Wawali. Alhamdulillah. Satu, kita banyak belajar soal seorang perempuan mempunyai kapasitas yang luas untuk bisa mengembangkan diri. Dan yang kedua adalah itu tadi, seorang perempuan harus mempunyai karakter yang kuat. Seperti filosofinya Mbak Astrid, banyu mili Ning ning ora ora keli. keli. Itu kayaknya akan jadi quote of the day yang luar biasa di Hari Kartini ini. Terima kasih Mbak Sami-sami. Astrid sudah mampir ke Selasar kami. Iya, Dan matur semoga nuwun untuk sobat semuanya. ya, sobat Espos Indonesia juga bisa mengambil manfaat yang baik dan juga sesuatu yang inspiratif dari seorang Astrid Mohon Widayani. doanya juga untuk buku, jangan lupa dibeli bukunya. Oh iya, untuk bukunya akan di-launching di bulan April ini ya Mbak ya. Bulan ini nanti Dan bisa didapatkan di toko Gramedia dan kebetulan Solopos juga menjadi editornya. Makanya saya udah Terima dapat kasih. bocorannya dulu. Karena perjalanan saya juga banyak didampingi teman-teman Solopos. Terima Ya, kasih banyak. oke. Terima kasih Sobat Espos Indonesia. Kita ketemu di Selasar edisi berikutnya. Selamat Hari Kartini, selamat berjuang untuk perempuan-perempuan Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Astrid. Sami-sami Mbak Kita Rini. ingat filosofinya Mbak Astrid, urip iku urup. Saya Rini Justiningsih, pamit undur diri. Terima kasih.